Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuni Maulidia, NIM 1861013 dari kelas manajemen KP SDMA 2018. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa hal mengenai bidang usaha yang saya pilih untuk memenuhi evaluasi tengah semester mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan dosen pengampu Bapak Wenda Wahyu Kristianto SEMM. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang bidang usaha yang saya pilih dan alasan pemilihan bidang usaha tersebut. Saya memilih bidang usaha peternakan ayam. Alasan saya karena komoditas unggas ayam mempunyai prospek pasar yang sangat baik karena didukung oleh karakteristik produk unggas yang dapat diterima oleh masyarakat Indonesia yang sebagian besar muslim, harga relatif murah dengan akses yang mudah diperoleh karena sudah merupakan barang publik. Yang kedua, yaitu aspek hukum dari bidang usaha peternakan ayam saya. Bidang usaha peternakan unggas ayam yang saya analisis memiliki bentuk badan usaha CV. Dalam pendirian badan usaha CV relatif mudah dan murah karena CV tidak memerlukan proses pengesahan sebagai badan hukum sampai ke Menteri Hukum. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018, syarat legalitas dalam mendirikan badan usaha CV hanya memerlukan akta pendirian CV yang dibuat di depan dan ditandatangani oleh notaris. Syarat legalitas dalam pendirian badan usaha CV memang hanya memerlukan akta pendirian CV. Namun untuk memperkuat status keberadaan CV dapat mengurus beberapa surat perizinan seperti SIUP, TDP, NPWP, HO, dan SITU. Dan yang ketiga yaitu aspek lingkungan dari bidang usaha peternakan saya. Yang pertama yaitu analisis SWOT. Untuk strength atau kekuatan, biaya pemeliharaan cukup murah, bibit ayam petelur dan pedaging mudah didapat. Hasil yang didapat cukup menguntungkan karena harga ayam cenderung meningkat. Informasi seputar usaha peternakan yang cukup mudah didapatkan. Untuk weakness atau kelemahannya, adanya permintaan konsumen yang fluktuatif. Telur dan daging ayam bersifat perishable atau mudah rusak. Dampak pencemaran bau dari limbah peternakan sulit untuk dihindari. Untuk opportunity atau peluangnya, peraturan pemerintah mendukung perkembangan usaha peternakan, tingkat pendapatan masyarakat dan gaya hidup yang terus meningkat. Permintaan akan telur dan daging ayam tidak pernah habis dan selalu meningkat. Peminatnya mulai dari kalangan ekonomi kelas bawah, menengah hingga ke atas. Jumlah pemasok kebutuhan usaha peternakan juga cukup banyak. Perkembangan teknologi yang semakin mendukung usaha peternakan, peluang ekonomi cukup tinggi sehingga dapat dijadikan lapangan pekerjaan. Untuk threats atau ancamannya, angka kematian ternak masih tinggi, peternakan yang kotor, dan perubahan musim bisa mengakibatkan penyakit. Jumlah peternak dan peminat usaha yang ada di Indonesia sudah cukup banyak, sehingga memungkinkan munculnya peternak baru. Harga jual telur dan daging ayam yang tidak menentu, kadang tinggi dan kadang rendah. Harga pakan ternak ayam dari hari ke hari semakin mahal. Selanjutnya yaitu SWOT Strategic Planning. Untuk SO Strategic Planning, melakukan perencanaan bisnis peternakannya matang, membuat produk dan layanan yang baik dan berkualitas, dan memanfaatkan informasi dari berbagai media untuk membuat inovasi teknologi dalam tata kelola hewan ternak yang ada. Untuk WO Strategic Planning, melakukan analisa pasar untuk mengantisipasi fluktuatif permintaan telur dan daging, memanfaatkan teknologi seperti mesin pendingin canggih untuk melakukan penyimpanan telur dan daging, melakukan manajemen pembersihan kandang dengan baik. Untuk ST Strategic Planning, perawatan dan pemberian pakan hewan ternak dilakukan secara intensif dan sesuai SOP yang ada. Menjalin hubungan baik kepada pelanggan, pemasok, bahkan dengan kompetitor. Melakukan promosi yang menarik kepada pelanggan. Untuk WT Strategic Planning, mengadakan pelatihan untuk para karyawan mengenai manajemen pembersihan kandang sesuai dengan SOP, memperluas wawasan terutama mengenai naik turunnya harga pasar. Selanjutnya yaitu analisis lingkungan makro. Yang pertama, analisis dampak ekonomi. Jika tingkat konsumsi daging dan telur meningkat, maka akan berdampak pada meningkatnya pendapatan pelaku usaha serta banyak tenaga kerja yang tertampung. Yang kedua, analisis dampak sosial budaya. Dalam usaha peternakan, kami tetap bertumpu pada sosial budaya di lingkungan sekitar usaha kami. Yang ketiga, analisis dampak politik atau kebijakan. Dengan adanya kebijakan oleh pemerintah, misal saja diterapkannya PSBB, maka akan berpengaruh pada tingkat konsumsi telur dan daging ayam. Yang keempat yaitu analisis dampak teknologi. Teknologi yang digunakan dalam usaha peternakan harus sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini, agar tingkat kepercayaan konsumen kepada pelaku usaha peternakan semakin bertambah. Yang kelima, analisis dampak lingkungan hidup. Limbah kotoran peternakan ayam menimbulkan bau yang dapat mengganggu kenyamanan hidup masyarakat sekitar kandang. Pemilik usaha dapat melakukan beberapa upaya, di antaranya yaitu sebisa mungkin memperbaiki hal yang dikeluhkan oleh warga sekitar.
serta memberikan kontribusi kepada pengurus RT dan juga warga sekitar sebagai bentuk perubahan sosial yang terjadi dalam lingkup usaha peternakan. Dan yang keempat yaitu aspek pasar dan pemasaran dari bidang usaha peternakan saya. Untuk analisis pasarnya terbagi menjadi 7, yaitu market segment. Market segment yang kita tuju adalah para agen, reseller, serta masyarakat umum yang berada di seluruh Indonesia. Selanjutnya yaitu market size. Market size kita sangatlah besar, karena mayoritas penduduk di Indonesia mengonsumsi daging dan telur ayam. Selanjutnya market share, kita diharapkan mampu memenuhi 10% dari segmen pasar. Selanjutnya spending group, untuk konsumsi pribadi atau keluarga, pemerintah, bisnis, dan pembeli asing. Selanjutnya kompetitor, menurut data jumlah perusahaan peternakan unggas menurut provinsi dan badan hukum atau usaha yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2019, terdapat 21 perusahaan peternakan unggas menurut provinsi dan badan hukum atau usaha. Selanjutnya competition influence, persaingan dengan usaha yang sejenis cukup ketat. Selanjutnya customer mix, bauran pelanggan pada usaha peternakan ini yaitu agen sejumlah 50%, reseller 35%, masyarakat umum 12%, dan lainnya 3%. Untuk bauran pemasaran kontemporernya terbagi menjadi 7, yaitu produk. Kami menghasilkan produk berupa telur dan daging ayam yang berkualitas dengan menggunakan teknologi yang cukup canggih, memiliki merek yaitu Indo Jaya Farm, melakukan pengemasan telur ayam menggunakan plastik mika, sedangkan daging ayam menggunakan plastik vakum, menyediakan layanan delivery order, dan menyediakan garansi kerusakan produk. Untuk price, penentuan strategi harga dilakukan dengan beberapa pertimbangan dan tetap menyesuaikan harga pasar di wilayah lokasi usaha. Harga telur ayam 22.500 dan daging ayam 38.000 per kilonya. Untuk place, kami mendistribusikan produk secara langsung kepada beberapa channel, diantaranya agen, reseller, dan masyarakat umum. Usaha ini didirikan di tanah milik sendiri yang berlokasi di Kabupaten Jombang, memiliki inventaris berupa tanah, bangunan usaha, dan peralatan untuk produksi, dan proses pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil pick up. Untuk promosinya, kami memberikan promosi penjualan kepada konsumen berupa diskon akhir bulan dengan melakukan periklanan menggunakan media cetak dan media elektronik. Kami juga melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen, seperti pada saat pameran. Untuk physical evidence, kami memiliki fasilitas yang menunjang usaha peternakan ayam, yaitu teknologi, sumber air, sumber tenaga kerja, sumber penerangan, transportasi, dan wadah pembuangan limbah. Untuk desain of livery-nya, perusahaan kami dibuat dengan konsep minimalis, warna nuansa cerah. Dalam pelaksanaan usaha peternakan ini, kami menggunakan peralatan yang cukup lengkap, seperti tempat pakan dan minum ayam, lampu, broder atau alat penghangat, dan masih banyak yang lain. Memiliki furniture yang cukup lengkap, memiliki budaya perusahaan yang selalu mengutamakan kualitas produk yang bagus dan segar. Untuk people, untuk proses rekrutmen karyawan di bidang produksi, kami memberdayakan masyarakat sekitar. Untuk karyawan di bidang pemasaran, kami menggunakan sistem open recruitment secara terbuka. Sebelum mempekerjakan para tenaga kerja, kami melakukan training terlebih dahulu. Di saat aktivitas peternakan berlangsung, para karyawan di bidang produksi menggunakan wear pack one piece dengan kombinasi warnanya selada, sedangkan untuk karyawan di bidang pemasaran menggunakan kemeja polos berwarna krim. Jika ada kesalahan dari pihak internal, kami akan bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Semua karyawan harus bersikap ramah dengan klien. Untuk prosedur pemasaran dilakukan dengan sistem by order. Untuk pengirimannya, kami melakukan pengiriman sendiri menggunakan box styrofoam yang tebal. Dengan alur kegiatannya yaitu memberikan pakan dan minum, mengatur suhu kandang, mengatur sirkulasi kandang, mengontrol kondisi kesekam, mengontrol kondisi ayam, melakukan seleksi ayam, dan melakukan pencatatan harian. Untuk pengiriman produknya dilakukan setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8.00 sampai dengan 15.00. Dan yang ketiga yaitu marketing strategi yang terbagi menjadi 3. Yang pertama segmenting. Segmenting sendiri terbagi menjadi 3, yaitu segmentasi demografis. Produk kami menargetkan segmen pasar untuk semua kalangan masyarakat, tidak terbatas pada segmen umur tertentu atau kelas ekonomi tertentu. Segmentasi geografis. Produk kami memiliki konsentrasi pemasaran di seluruh Indonesia. Segmentasi psikografis. Produk kami menargetkan segmen pasar untuk masyarakat yang lebih memilih membeli produk mentah dari ayam dibandingkan produk olahan dari ayam. Yang kedua, targeting. Berdasarkan semua segmentasi, produk kami memiliki target market yaitu para distributor, pedagang, dan masyarakat konsumen yang berada di wilayah sekitar lokasi usaha peternakan. Yang ketiga, yaitu positioning. Positioning produk kami adalah produsen telur dan daging ayam yang berkualitas, higienis, bobot yang sesuai, sehat, dan aman untuk dikonsumsi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.